Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa afdalil mursalin wa ala alihi wa sahabatihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilman warzuqna fahma. Waqad qala Allah subhanahu wa ta'ala ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam aktsiru min dzikri hadimil ladzat ay al-maut. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, bil khusus para orang tua, para tokoh masyarakat, segenap pengurus DKM Masjid Al-Muhajirin, serta saudara-saudaraku jamaah salat subuh dan majelis taklim, yang insya Allah semua kita senantiasa dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah kita selesai menunaikan salat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan zikir dan doa. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala terima amal ibadah kita dan amal-amal soleh kita yang lainnya. Maka kita memilih bertahan di masjid tiada lain tiada bukan dalam rangka untuk memperbanyak takarrub kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tadi didahului dengan sholat berjamaah, kemudian dengan berzikir dan berdoa, maka kita lanjutkan dengan talabul ilmi, untuk belajar. Mudah-mudahan sekecil apapun ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah, bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan sekaligus menggugurkan kewajiban, karena belajar adalah kewajiban sebagaimana halnya sholat. Kata Nabi SAW, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Mencari ilmu atau belajar adalah fardu, kewajiban atas setiap muslim dan muslimah. Dan tentu seperti biasa kita juga meniatkan bersilaturahim, berjumpa dengan saudara-saudara kita, bertegur sapa dengan mereka, apalagi bisa berjabatan tangan. Karena kata Nabi, tidaklah dua orang muslim bertemu dan berjabatan tangan melainkan dosa-dosanya berguguran. Maka datang ke masjid, salah satu tujuannya, fungsinya adalah untuk bersilaturahim, mempererat ukhuwah Islamiyah di antara kita. Jangan sampai datang ke masjid malah tidak tegur sapa, malah buang muka dengan saudara-saudaranya. Sampai ada di salah satu masjid sudah bertahun-tahun berjamaah di masjid tapi tidak mengenal
dengan saudara-saudaranya sesama berjamaah. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan sebelum kita meninggalkan masjid ini, seperti biasa sekedar mengingatkan saja, mari kita sholat sunnah isyraq atau syuruk yang pahalanya, ganjarannya senilai dengan pahala haji dan umroh. Insya Allah. Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya mari kita kembali kepada pelajaran kita. Masih pembahasan kitab At-Tadhkirah yang secara khusus membahas, mengupas tentang persoalan-persoalan kematian, persoalan-persoalan yang berkaitan dengan alam kubur dan alam akhirat. Makanya selalu di mukaddimah saya membacakan ayat-ayat dan hadis-hadis tentang kematian. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah yang menjadikan kematian itu untuk apa? Untuk menguji siapa di antara kalian, siapa di antara kita yang paling baik amalnya. Tentu ahsanu amala hanya bisa didapatkan kalau kita sudah memperbaiki niat kita. Ahsanu amala muncul dari ahsanu niyah. Kemudian juga sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aktsiru min dzikri hadimil ladzat." Perbanyaklah mengingat sang penghancur kenikmatan dunia. Kata Nabi, ay al-maut. Sering-seringlah ingat sang penghancur kenikmatan dunia, yaitu kematian. Maka untuk materi ini, selain kita thalabul ilmi, juga sekaligus tazkiratul maut, untuk mengingatkan kepada kita tentang yang namanya kematian. Dan kalau kita berbicara tentang kematian, kata guru-guru kita, kata para ulama, itu adalah konsumsi semua orang. Karena siapapun yang penting bernyawa, maka pasti akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa, setiap yang bernafas pasti akan mengalami dan merasakan kematian. Bapak Ibu sekalian saya hormati, pada kesempatan ini kita akan membahas bab ma jaa anna ar-ruha idza qubida tabi'ahu al-basar wa ma jaa fi tazawuril amwat fi kuburihim wa istihsanil kafan. Sudah paham semua kan? Tidak perlu saya terjemahkan? Diterjemahkan ya, dijelaskan. Kisi-kisi materinya, yang pertama, keluarnya roh akan diikuti oleh pandangan mata. Itu yang pertama. Kalau orang meninggal, maka rohnya keluar dari atas kepalanya, dari ubun-ubunnya. Maka mata biasanya menatap ke atas, melihat, memandang kepada rohnya. Yang kedua, juga membahas tentang pentingnya memperbaiki, memperbagus kain kafan. Yang ketiga, membahas tentang mempercepat penyelenggaraan jenazah. Jadi apa pengertian mempercepat menyelenggarakan jenazah? Ya, jadi karena di masyarakat
terdapat dua ekstrim. Ada ekstrim kanan, ada ekstrim kiri. Ada yang mensegerakan secepat-cepatnya, ada juga yang memperlambat selambat-lambatnya. Nah, bagaimana sebetulnya penjelasan ulama tentang makna hadis Nabi tentang mempercepat penyelenggaraan jenazah? Kemudian yang keempat, juga dibahas tentang membentangkan kain di atas kuburan saat pemakaman. Kemudian yang kelima, yang terakhir, kemungkinan terjadinya hal-hal yang luar biasa ketika terjadi pemakaman. Dan itulah salah satu konsideran, salah satu ilat kenapa disarankan, disunnahkan untuk meletakkan kain di atas pemakaman di saat berlangsung pemakaman jenazah. Itu pokok-pokok bahasan yang insya Allah akan kita bahas pada bab kajian ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah, rawa Muslimun wa Ibnu Majah marfu'an. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Al-Janazah atau Al-Janaiz hadis nomor 7, dan Ibnu Majah juga dalam kitab Al-Janaiz bab 6. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innar ruha," sesungguhnya roh itu, "idza qubida," apabila telah dicabut keluar dari tubuh manusia, tabi'ahul basaru, maka dia diikuti oleh pandangan mata. Dia diikuti oleh pandangan mata. Maksudnya mata orang yang meninggal. Jadi dia lihat ruhnya keluar. Makanya Bapak Ibu yang datang menjenguk atau menyaksikan dan tentu mendoakan orang yang sedang sakaratul maut, ya, biasanya pandangannya matanya ke atas apa ke bawah? Ke atas ya? Ke atas apa ke samping? Ke atas. Inilah makna hadis Nabi, apabila nyawa seseorang telah dicabut keluar dari tubuh manusia, maka diikuti oleh pandangan matanya. Pandangan mata orang yang meninggal dunia, makanya dia terbuka. Dan kadang-kadang ketika dia terbuka, tidak sempat lagi menutup, tidak bisa tertutup lagi. Ada juga yang tertutup sendiri. Maka kita sudah pernah bahas bagaimana tata cara memejamkan mata orang meninggal dunia yang masih terbuka matanya. Kemudian diperjelas lagi dalam satu riwayat li Muslim. Wa fi riwayatin li Muslimin, dan dalam satu riwayat Imam Muslim, innal insana, sesungguhnya manusia, idza mata, apabila dia meninggal, apabila dia mati, sakhisa basaruhu, pandangan matanya menyalang. Tahu menyalang? Gimana tuh contohnya? Ya, menatap ke atas ya. Terbelalak ke atas. Ya, itu namanya menyalang. Ini bahasa jarang-jarang kita dengar ya penggunanya. Saya buka di kamus, ya, itu namanya menyalang. Kemudian
Warawa Muslimun, juga diriwayatkan oleh Imam Muslim, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, telah bersabda, idza kafana ahadukum aw akhahu, apabila salah seorang di antara kalian mengkafankan saudaranya. Ada orang-orang yang sudah terbiasa yang menyelenggarakan jenazah kan. Artinya siapapun yang diamanahkan untuk memandikan, mengkafankan jenazah, kata Nabi, idza kafana ahadukum akhahu, apabila salah seorang di antara kalian mengkafankan saudaranya, falyuhsin kafanahu, maka hendaklah dia memperbaiki kain kafannya. Ini istata'a, selama dia sanggup melakukannya. Jadi kain kafan juga ada kriterianya. Jadi jangan asal-asalan. Carilah yang terbaik dari jenis kain kafan. Kan masing-masing ada urufnya, ada kebiasaannya dalam konteks kain kafan. Jadi jangan karena mau dibuat, oh kain kafannya baik, lalu buatnya dari bahan jas. Bukan begitu maknanya. Tapi carilah kain kafan yang memang yang baik, yang umum dipakai oleh kaum muslimin. Termasuk juga kata ulama, makna memperbaiki kafan, ada tata cara membungkusnya. Membungkus jenazah tidak sama dengan membungkus lontong, tidak sama dengan membungkus kue, makanan. Ada tata cara, cara mengikatnya, cara melepaskan ikatannya. Ya makanya di beberapa masjid dan mungkin juga di Al-Muhajirin mungkin pernah ada daurah pelatihan penyelenggaraan jenazah. Itu penting. Karena ini terjadi, kematian ini senantiasa terjadi di kalangan kita, di keluarga kita, di antara jemaah kita. Nah, dan sekarang mungkin anak-anak muda sekarang tidak lagi terlalu peduli kepada persoalan-persoalan ini. Mungkin generasi kita sekarang masih banyak yang mengerti, tapi Gen Z yang sudah tidak peduli lagi mungkin tidak akan pernah lagi mengetahui bagaimana tata cara memandikan, mengkafankan, mensolatkan, sampai menguburkan jenazah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Bapak-Ibu sekalian saya hormati. Wa rawa Syaikhani an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dan diriwayatkan oleh Asy-Syaikhan. Asy-Syaikhan itu artinya Al-Bukhari dan Muslim. Jadi hadis Bukhari Muslim dari sahabat Nabi yaitu Abu Hurairah. Semoga Allah meridhoinya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, asri'u bil janazah, bersegeralah, bercepat-cepatlah menyelenggarakan jenazah. Asri'u, asri', sari'an, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, dan bersegeralah, bercepat-cepatlah. Itu perintah baginda Rasulullah SAW. Kenapa? Apa alasannya? Kata Nabi, fa in taku salihatan fa khairun tuqaddimunaha ilaih. Maka apabila jenazah itu orang soleh, maka itu berarti kalau kita menyelenggarakan jenazahnya dengan cepat, mensegerakan penyelenggaraan jenazahnya, maka itu berarti
kebaikan yang kita persembahkan kepada jenazah itu. Dan salah satu keterangannya dikatakan bahwa tentu jenazah itu akan lebih cepat lagi merasakan kenikmatan-kenikmatan alam kubur. Maka kata Nabi, kalau jenazah itu orang soleh, maka di dalam kita menyelenggarakan jenazahnya dengan cepat, maka itu berarti ada kebaikan yang kita persembahkan kepada si mayit. Dan tentu kalau kebaikan itu tidak boleh kita menolak, tidak boleh kita perlama-lama. Ya, itu prinsip kaidah. Kalau ada tawaran-tawaran kebaikan, kita jangan nolak, jangan terlambat, bahkan disuruh berlomba-lomba, bersegera. Makanya ada fastabiqul khairat. Untuk kebaikan kita harus selalu berlomba-lomba, bermusabaqah, bertanding. Nah, kemudian sebaliknya kata Nabi, wa in taku siwa dzalika, dan apabila si mayit itu, jenazah itu bukan soleh, bukan orang soleh, fasyarrun tad'unahu an riqabikum, maka di dalam mempercepat, mempersegera penyelenggaraan jenazahnya, maka itu berarti ada keburukan yang kalian akan letakkan dari pundak-pundak kalian. Artinya beban keburukan itu akan segera hilang dari diri kita. Jadi selama jenazah itu belum dikuburkan, maka yang bertanggung jawab adalah orang-orang siapa? Orang-orang hidup. Karena orang meninggal dunia tidak mungkin lagi menyelenggarakan jenazahnya sendiri, kan? Makanya kita selama hidup itu jangan sombong sama orang. Karena siapa tahu kita lebih duluan meninggal daripada orang. Nah, kalau kita sombong, apalagi kepada orang-orang kecil, rakyat biasa, ini biasanya yang duluan menyelenggarakan jenazah kita itu bukan pejabat, Pak. Kalaupun hadir cuma dia datang doang, tapi yang menggali, yang masuk di liang kubur kita itu adalah orang-orang kecil. Maka jangan kita remehkan orang-orang kecil, karena mungkin mereka orang miskin, orang tidak punya jabatan. Justru itulah kadang-kadang yang lebih real bantuannya, pertolongannya kepada kita dikala kita susah. Sama dengan kita berbuat baik kepada tetangga. Kenapa Islam begitu peduli kepada tetangga? Karena jika terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan dalam kehidupan kita sehari-hari, yang menolong kita, yang membantu kita adalah siapa? Tetangga kita. Tidak mungkin keluarga kita di kampung yang datang ketika itu. Maka perlunya kita berbuat baik kepada orang lain. Itu. Kemudian, wa fi riwayatin lil Bukhari. Kalau yang tadi itu hadis akhrajuhul Bukhari fil janaiz, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam kitab janaiz atau jenazah, bab nomor 52, wa Muslimun, dan juga diriwayatkan Muslim fil janaiz, juga dalam kitab jenazah, hadis nomor 50 dan 51. Nah, kemudian di dalam riwayat, satu riwayat khusus Al-Bukhari, kata Nabi SAW, idza wudi'atil janazatu, apabila jenazah itu telah diletakkan di atas keranda, kendaraan yang paling mahal ya, namanya keranda, kendaraan yang paling ditakuti orang. Idza wudi'atil janazatu wahtamalaha ar-rijalu ala a'naqihim, lalu kemudian dipikullah, diangkatlah oleh beberapa orang laki-laki. Beberapa orang kan yang mengangkat keranda jenazah kita, jenazah orang yang meninggal dunia.
fa in kanat salihatan, kata Nabi, apabila jenazah itu orang soleh, qalat, maka dia berkata, qaddimuni qaddimuni, segerakan aku, segerakan aku. Jadi jenazah ini ngomong, percepat, percepat, jangan terlambat, jangan dilama-lamain. Ya, kenapa? Ya salah satu alasannya karena tadi itu sudah ingin segera menikmati nikmat alam kubur. Insya Allah. Tetapi sebaliknya kata Nabi, wa in kanat ghairu salihatin, dan apabila jenazah itu tidak soleh, bukan orang soleh, qalat, maka dia juga berkata, apa kata jenazah yang tidak soleh? Ya wailaha, celaka, aina tadhhabuna biha, mau dibawa kemana dia? Seakan-akan dia protes, celaka dia. Kenapa? Kalau yang soleh, maka dia segera ingin merasakan kenikmatan-kenikmatan dunia. Sebaliknya, orang yang tidak soleh, maka dia takut segera merasakan azab alam kubur. Maka dia bilang celaka. Mau dibawa kemana dia? Nah, jadi jenazah itu ngomong, jenazah itu berbicara. Jadi orang mati pun bisa berbicara. Nah, kata Nabi, fayasma'u sautaha kullu syai'in. Kata Nabi SAW, suara jenazah itu berbicara, didengarkan oleh segala sesuatu. Didengarkan oleh segala sesuatu. Tentu ngomongnya ini dalam konteks dia orang meninggal kan, beda dengan orang yang masih hidup. Tapi dia ngomong. Nabi mengatakan seperti itu. Semua makhluk mendengarkan jenazah itu ngomong. Illal insan, kecuali manusia. Manusia tidak bisa mendengarkan suara jenazah itu ngomong. Kenapa kata Nabi? Walau sami'ahu lasa'iqa, seandainya manusia mendengarkan jenazah ngomong, maka pasti dia pingsan. Pasti dia pingsan. Kalau dia pingsan, terus siapa yang menggotong jenazah itu? Iya kan? Siapa yang membawa ke alam kuburnya, ke kuburannya? Siapa yang akan kuburkannya? Itulah hikmah. Ya. Kenapa manusia tidak mendengarkan perkataan jenazah itu ngomong? Akhrajahul Bukhari, hadis ini diriwayatkan dari Imam Bukhari fil janaiz, juga dalam kitab al-janazah, an Abi Sa'id al-Khudri, dari sahabat Nabi yaitu Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu. Qala al-ulama'u radhiyallahu ta'ala anhum. Kemudian Al-Qurtubi mengutip pendapat ulama. Jadi hadis-hadis itu dijelaskan oleh ulama. Jadi kalau Al-Quran dijelaskan oleh ulama dalam kitab-kitab tafsir. Kalau hadis dijelaskan ulama dalam kitab-kitab syarah hadis. Kalau ibadah-ibadah praktis dijelaskan oleh ulama dalam kitab-kitab fikih. Jadi tidak cukup dengan kita buka Al-Quran sendiri, lalu kita hanya lihat terjemahan, lalu kita simpulkan sendiri, berfatwa sendiri, sampai menyesatkan orang. Jadi harus berdasarkan penjelasan ulama. Nah, sekelas Al-Qurtubi saja itu masih membutuhkan penjelasan ulama. Maka beliau mengutip, qala al-ulama
Wal muradu bil isra'i bil janazah, yang dimaksud dengan mempercepat penyelenggaraan jenazah, ma ya'ummu ghuslaha, meliputi pertama memandikannya. Jadi kalau ada orang meninggal dunia, maka dipersegerakan segera dimandikan. Kenapa dimandikan? Karena dia tidak bisa mandi sendiri, iya kan? Karena dia tidak bisa mandi sendiri, maka dimandikan. Yang kedua, wa takfinaha, setelah dimandikan lalu dikafankan, dibungkus dengan kain kafan. Juga ada tata caranya. Mandi juga ada tata caranya. Makanya yang memandikan jenazah harus tahu tata caranya. Ada sunnah-sunnahnya. Yang ketiga, wa hamlaha, juga ada tata cara membawanya. Membawa jenazah tidak sama dengan membawa barang, tidak sama dengan membawa kursi misalnya. Ada tata caranya. Yang keempat juga meliputi wal masya ma'aha, berjalan bersamanya. Masyan dunal khaba, jalan tidak dengan cara yang apa? Yang sangat lambat, itu apa namanya? Lelet ya. Jadi kalau bawa jenazah itu jalannya yang cepat. Jadi antara cepat sekali dan lambat sekali. Jadi pertengahan lah. Tapi dia lebih cenderung kepada cepat. Seperti misalnya ada dalam Sirah Nabawiyah, salah satu sifat Nabi itu kalau jalan cepat. Artinya tidak lelet jalannya, karena kalau lelet itu kan biasanya identik dengan orang malas, gitu kan? Orang yang kurang sehat, kurang bertenaga. Jadi Nabi itu jalan cepat. Nah, begitu juga kalau membawa jenazah, berjalan yang bukan pelan-pelan banget. Kemudian, fa innahu yukrahul isra'u, tetapi juga makruh hukumnya mempercepat, mensegerakan penyelenggaraan jenazah, alladzi yashukku ala du'afati man yattabi'uha, yang sampai menyusahkan orang-orang lemah yang mengantar jenazah itu. Subhanallah, itulah indahnya ajaran Islam. Jadi selalu melihat pada kondisi orang lain. Mungkin yang menggotong ini kuat semuanya, bisa berjalan cepat, tapi ingat di situ ada orang-orang tua, ada orang-orang yang tidak bisa berjalan cepat. Maka justru ini makruh hukumnya, tidak boleh, bukan sunnah. Maka di sini adalah penggabungan antara cepat sekali dan juga tidak boleh lambat sekali. Wa kana Ibrahim an-Nakhai radhiyallahu ta'ala an, dan adalah Ibrahim an-Nakhai, semoga Allah meridainya, yaqul, berkata, yamshuna biha qalilan qalilan, tata cara berjalan mengantar jenazah itu adalah berjalan sedikit demi sedikit. Sajiyatal 'adah, mengikuti adat kebiasaan di masyarakat setempat. Maksudnya kalau masyarakatnya di situ ya jalannya biasa gitu kan, ikutin saja. Karena kenapa? Dalam kaidah fikih, dalam kaidah hukum Islam dikatakan al-'adatu muhakkamah, tradisi kebiasaan masyarakat adat yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah itu boleh dijadikan sumber hukum. Patokan mahar misalnya itu berdasarkan adat. Jadi makanya berbeda-beda
misalnya mahar pernikahan. Saya dulu tinggal di Madinah, salah satu penelitian saya ketika S1 saya, itu meneliti tentang maharnya orang Madinah. Dan ternyata mahal, Pak. Ini kalau diterapkan di Indonesia, saya kira tidak bakalan ada yang bisa menikah. Karena butuh banyak uang. Harus punya duit yang banyak, harus punya rumah sendiri, minimal apartemen, punya kendaraan. Karena perempuan di sana betul-betul tidak bekerja. Jadi yang tulang punggung itu adalah laki-laki. Di zaman itu. Saya di Madinah itu tahun 91 sampai 95. 4 tahun sampai 5 tahun. Jadi di sana tidak ada mahar yang murah. Tidak ada itu seperangkat alat sholat. Ya. Padahal Nabi mengatakan pernikahan yang barokah itu adalah pernikahan yang minim maharnya. Berarti orang-orang Madinah bertentangan dengan sunnah dong? Tidak. Karena kenapa? Dijelaskan oleh ulama bahwa mahar itu dikembalikan kepada kebiasaan masyarakat. Kalau masyarakat setempat itu menerima, itulah sunnahnya. Itulah sunnahnya. Itu mahar. Makanya nggak bisa diseragamkan. Sunnah mahar itu nggak bisa sama, beda-beda. Sama-sama sunnah. Tapi al-adatu muhakkamah, salah satu dalil itu adalah adat. Patokan bisa dijadikan sebagai hukum. Termasuk dalam masalah nafkah. Nafkah keluarga. Itu kewajiban. Suami menafkahi istri dan anak-anak itu kewajiban. Tapi bentuk kewajibannya itu beda-beda, Pak. Itu juga dikembalikan kepada al-adatu muhakkamah. Ya. Adat kebiasaan di masyarakat yang tentu tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Nah, kemudian wala yadubbuna biha dabibal yahudi wan nasara. Dan jangan berjalan yang pelan seakan-akan seperti menghitung langkahnya, seperti caranya orang-orang Yahudi dan Nasrani. Tidak boleh. Wa kana as-sahabatu radhiyallahu taala anhum, dan adalah para sahabat Nabi, semoga Allah meridhai atas mereka, yakrahunal ibta, mereka memakruhkan, memperlambat, berjalan lambat, bati, jalan lambat. Lawan dari isra, sari'an, al-isra. Wa yuhibbunal ajala, dan mereka suka, ya, senang untuk berjalannya yang cepat. Tentu tadi dijelaskan oleh Imam Ibrahim An-Nakhai. Kita perhatikan juga kalau misalnya di dalam rombongan itu banyak orang tua, maka jangan juga harus penyesuaian dengan keberadaan orang tua. Termasuk misalnya imam ketika memimpin sholat, maka juga harus memperhatikan kepada jamaahnya. Kalau jemaah kita ini ada orang tua, ada yang baru sembuh dari penyakitnya, maka imam tidak boleh baca panjang-panjang, tidak boleh baca panjang-panjang. Tapi kalau disepakati, jemaahnya semuanya kuat, jemaahnya semuanya sudah terbiasa, nggak apa-apa, boleh 1 juz 1 malam. Ya, kalau disepakati. Ya. Tapi saya kira kalau 1 rakaat 1 juz, saya kira kapok katanya. Ogah, mau kemana al-muhajirin? Ogah katanya. Isa sampai malam, tengah malam. Maka inilah syariat Islam. Ya, pentingnya kita mengaji dari para ulama sehingga memahami, bisa menerapkan dalil-dalil ayat dan Al-Quran itu berdasarkan konteks, ya, bukan hanya teks. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagian yang terakhir. Wa ruwiya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tabi'a janazatan,
mengikuti jenazah, mengantar jenazah ke pekuburannya. Karena pahalanya luar biasa Bapak Ibu sekalian. Kalau ada saudara kita meninggal dunia, lalu kita ikut mensolatkan, kata Nabi, maka dia mendapatkan pahala 1 qirat. Kalau dia ikut mensolatkan lalu dia bawa sampai di pemakaman, maka dia mendapatkan 2 qirat. Ditanya apa itu qirat, kata beliau, qirat itu sebesar gunung Uhud. Jadi kalau kita bisa mensolatkan jenazah, tapi nggak bisa ikut ke pekuburan karena ada kerjaan, ada kesibukan, maka kita mendapatkan 1 qirat. Kalau ada waktu dan itu yang terbaik, sampai diantar ke pekuburannya mendapatkan 2 qirat. Jadi Masya Allah, banyak sekali pintu-pintu kita dalam mendapatkan, dalam mendulang pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian falamma sulliya 'alaiha, ketika jenazah itu telah disolatkan, da'a bi thawbin, maka beliau meminta kain, thawb, kain, busita 'alal qabri, lalu kain itu dibentangkan di atas kuburan. Bapak-bapak suka lihat kan? Itu diantara sunnah itu. Jadi ketika jenazah sudah dimasukkan dalam kuburan, proses masukkan di dalam lahat dan seterusnya, di atasnya ada ditutupi kain. Ya, tapi tetap yang di bawah bisa bernapas gitu kan. Jadi ditutupi kain. Ditutupkan di atas, dibentangkan di atas kuburan. Nah mungkin orang mengatakan biar tidak kepanasan kan. Apakah itu alasannya? Ternyata bukan itu. Wa qala, lalu Nabi berkata, la tattali'u fil qabri, jangan semua orang menoleh ke dalam kuburan itu. Jadi bukan sunnah itu Pak, semua orang pengen melihat. Sampai-sampai ada yang berdesak-desakan sampai jatuh ke dalam, dorong-dorongan. Ya, kata Nabi, jangan semuanya menoleh ke dalam kuburan. Percayakan kepada yang menyelenggarakan itu. Biasanya 3 orang Pak ya, 1 di kepala, 1 di tengah, 1 di kaki. Kalau banyak-banyak juga kuburannya tidak muat. Kenapa? Fa innaha amanatun, karena di dalam menyelenggarakan jenazah sampai memasukkan ke dalam liang lahatnya itu adalah semuanya amanah. Amanah yang harus dijaga. Makanya orang-orang yang memandikan jenazah itu tidak boleh Pak ngomong, membicarakan aib-aib jenazah itu kepada siapapun. Cukup untuk dia saja. Misalnya dia mendapatkan ada satu kejanggalan, ada satu keanehan, jangan diceritakan. Tidak boleh. Termasuk di dalam alam kubur itu. Kenapa kata Nabi? Farubbama umira bihi ilan nar. Karena bisa jadi jenazah itu begitu masuk di alam kubur langsung dikirim kepada terowongan-terowongan neraka. Fayasma'u sawtas salasil, lalu dia mendengarkan suara rantai. Akhrajahul Muttaqil Muhindi dalam kitab Kanzul Umal nomor hadis 42.400. Wa hadhihi al-'illatu, lalu Imam Al-Qurtubi menjelaskan, tu'ti anna dzalika la yakhtassu bil mar'ati kamakil. Ini bukan hanya khusus untuk jenazah perempuan, karena ada juga mengatakan, kata Al-Qurtubi. Jadi pada zaman Qurtubi itu sudah ada perkataan mengatakan itu ditutup dengan kain kalau itu jenazah perempuan, karena aurat. Kata Al-Qurtubi, la yakhtassu bil mar'ati kamakil. Itu tidak hanya khusus untuk perempuan saja. Bal yustahabbu, bahkan disunnahkan, bastut thawbi, membentangkan kain, alal qabri, di atas kuburan,
lirrajuli wal mar'ati, baik untuk laki-laki ataupun untuk perempuan. Kemudian terakhir, wa qala al-Qurtubi rahimahullah, diceritakan dari Imam Qurtubi, anna sahibahu Abdurrahman al-Qasri, sahabatnya yang bernama Abdurrahman al-Qasri, akhbarahu, memberitahukan kepadanya, annahu tawalla dafna ba'dal wulati bil Konstantinia, bahwa beliau diamanahkan untuk menyelenggarakan pemakaman jenazah beberapa pemimpin pejabat di Konstantinopel. Konstantinopel itu sekarang di mana? Di Istanbul, Turki. Dulu kan dinasti-dinasti kerajaan Islam. Falamma hafaru lahu, ketika telah digalikan kuburan, wa faragu minal hafri, dan selesai menggali kuburan, wa aradu ayyudkhiluhu al-qabra, lalu mereka sudah ingin memasukkan ke dalam jenazahnya ke dalam kuburan, wa idza bihayyatin sauda dakhil al-qabri, ternyata tiba-tiba ada seekor ular besar hitam di dalam kubur itu. Fahabu ayyudkhiluhu fi, lalu mereka takut memasukkan jenazah itu ke dalam kuburan. Fahafaru lahu qabran akhar, lalu mereka sepakat untuk menggali kuburan lain. Falamma aradu ayyudkhiluhu fiha, ketika mereka ingin memasukkan jenazah itu ke dalam kuburan baru itu, wa idza bitilkal hayyati fi, ular yang tadi itu juga ada di situ. Falam yazalu yahfiruna lahu, maka mereka terus menggali ila 30 qabran, sampai 30 kali kuburan. Wal hayyatu tata'arradu lahum fil qabri, dan ular itu selalu ada di lubang itu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Fa ajma'a ra'yan nas, maka sepakatlah semua manusia ketika itu ala ayyadfinuhu, untuk menguburkan ma'atilkal hayyati, meskipun ada ular, dikuburkan bersama ular yang ada di situ. Lalu kata beliau, nasallahu al-afiyah wastatara, semoga Allah Subhanahu wa taala, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan afiat, diberikan perlindungan, dan ditutupi aib-aib kita di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian saya hormati, demikianlah bahasan kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Allahumma waffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.